Mereka semua yang duduk di sini terlibat perkelahian fisik dan verbal. Dan sekarang security yang harusnya menjaga di gerbang depan harus ditarik ke sini untuk menjaga siswa-siswi kita yang jelas-jelas sudah kehilangan kendali. Ini serius. Ini sudah bukan cuma konflik antar geng. Ini sudah tindak kekerasan. Dan jelas, pemicunya akibat tekanan antar murid. Kita harus segera meeting. Harus ada solusi yang lebih dari sekedar hukuman. Dan tolong digarisbawahi ya, masalahnya selalu bersumber dari siswa-siswi asrama 9 ilmu. Salah Bu kalau kita membela diri. Salah kalau cara kamu lewat kekerasan. Bela diri itu bisa dilakukan dengan hal yang lebih baik, diplomatis. Jika tidak bisa dilakukan dengan seperti itu, masih ada kami yang masih bisa menangani. Saya emang mukul, saya nggak akan ngeles. Tapi ada batasnya seseorang ditendang dengan kata-kata sampai akhirnya ditendang balik. Oh, jadi lo bangga? Main tangan tuh jawaban ya? Buat semua luka lo. Tapi lo juga gak pernah coba ngerti kan? Sebelum lo ngecap kita itu sakit jiwa. Sudah. Diam semuanya, sudah. Kita tidak lagi bicara soal siapa yang salah dan yang benar. Ini adalah soal kegagalan kita. Gagal sebagai sekolah, gagal sebagai pendidik. Karena tidak mampu menciptakan ruangan yang aman untuk kalian semua. Kami akan tetap menertibkan dan tetap mendengarkan. Kita akan rapat darurat. Tapi yang pasti, selama rapat berlangsung, kalian semua tunggu di sini. Hei, kamu sudah saya didik menjadi yang terhebat, menjadi yang tak terkalahkan, menjadi berarti. Tanpa jejak, tanpa saksi, tanpa cerita. Yang terlalu lembut hatinya, yang terlalu gampang percaya, kadang suka lupa di mana dia berdiri. Lakukan apa yang saya perintahkan. Kalau Axel tidak mau bekerja sama dengan keluarganya sendiri. Paham? Paham ya? Valerian akan memberikan detailnya. Simpan hati kamu untuk hal-hal yang lebih berguna. Baik, Nyonya. Kamu boleh pergi. Permisi, Nyonya. Perintah dari Mama untuk Blade pasti sesuatu yang mengerikan. Gue ngeri deh sama lo, Axel. Pulang habis nemenin Tante Cass dan Oma Ares segitu lamanya. Begitu lu balik ke rumah ini, lu malah ngomong segamblang itu depan Oma. Gue pikir lo udah gak pulang buat jadi badai. Kenapa asing? Dari dulu sampai sekarang gue selalu begini. Bedanya, sekarang kita udah terlalu dewasa buat dihukum di ruang merah. Ya,
Atau mungkin lu udah ngerasa aman. Lagian, lu punya perisai yang kuat. Om Ares, Tante Cass. Lu jadi anak kesayangan mereka sekarang. Lo berani karena lo punya dukungan. Gue gak pernah minta disayang, dan gue gak pernah manfaatin hal itu untuk hal yang salah. Justru karena mereka percaya sama gue harus jaga kepercayaan itu. Matthew, lu gak mau jalan kerja sekarang? Di jam segini loh. Nanti kalau telat gimana? Kerja. Ya, jadi Asisten mama di perusahaan. Sejak kapan? Sejak gue tahu kalau posisi kita sekarang udah nggak bisa dibilang aman lagi. Really? ya. Mama adalah simbol hidup yang ideal. Tapi aku kayak error versi mama paling rusak. Cantika. Mama gak pernah minta kamu jadi mama. Tapi aku pengen jadi kayak mama biar mama gak malu punya anak kayak aku. Kalau aku kayak mama, aku gak mungkin udah tepuk itu dan aku gak mungkin jatuh di depan semua orang. Mama juga harus datang kayak gini. Dengar ya Cantika, kamu bukan rusak. Kamu juga bukan gagal. Kamu adalah kamu. Dan itu bukan kesalahan. Kalau ada yang salah, itu mama lah. Mulai sekarang, kita belajar bareng ya. Kita bukan mau belajar menjadi sempurna, tapi belajar jadi cukup. Jadi manusia. Hari ini kita chaos. Gue, selaku temen dekat Cantika, minta maaf sama kalian semua atas kegaduhan hari ini. Dan semua yang terjadi itu di luar kendali kita. Gue juga minta maaf karena kita udah nutupin soal Cantika yang bikin hate book ke kalian semua. Cantika sebenarnya nggak sepenuhnya salah kok. Emang harusnya Cantika nggak ngelakuin itu.
awalnya tuh karena gue. Kalau aja gue nggak... Gak apa-apa Zara. Gue mau minta maaf kalau misalnya gue jadi ngebuat Cantika ngerasa kalau dia jadi jauh sama Harry, Vio, dan William. Akila, kamu gak salah. Stop nyalahin diri kamu sendiri. Kalau mau salah-salahan saat ini, gue juga gak ngerasa lebih baik. Karena tepat memperhitungkan Cantika akan bereaksi sejauh ini atas laporan gue ke guru-guru soal pelaku sebenarnya. Harapan gue bukan ini yang terjadi, tapi siapa yang pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita bisa memperhitungkan banyak hal, tapi nggak semua hal. Cantika kehilangan kendali. Harusnya dia nggak perlu konfrontasi Vio. Ya, sama kayak gue ngerasa udah memperhitungkan semua dengan nahan Chaos dan Gaspol buat nggak pancing. Tanpa gue sadar kalau gue lupa masih ada geng Chaos cewek di antara kita. Gue juga ngerasa kayak udah memperhitungkan beberapa hal, tapi ternyata belum semua. Kita cuma manusia.